Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ini adalah episode ke-69. Sekarang kita punya kajian tentang UN. Sejak tahun 2008 saya mengajar. Dan sejak saat itu saya menyadari bahwa di Indonesia ada banyak sekali masalah tentang pendidikan. Bukan hanya banyak, tapi masalah itu beragam dan besar-besar. Kita hampir tidak bisa menemukan di mana titik awal untuk memperbaiki masalah pendidikan Indonesia, saking ruwet dan besarnya, saking beragam dan membingungkannya. Nah, tetapi sejak tahun 2008 itu saya berusaha keras, setidaknya saya ingin menghapuskan UN. Saya bikin seminar, misalkan saya bikin kelompok-kelompok yang berusaha sekuat tenaga untuk memberikan kepada pemerintah wacana bahwa UN itu sebaiknya tidak digelar karena ini bermasalah secara filosofis. Tetapi UN tetap dipertahankan dan ada terus sampai sekarang. Tetapi sekarang ada Pak Menteri Pendidikan yang baru, yang punya gagasan baru, dan orangnya juga adalah orang baru. Dia pengen UN dihapuskan. Nah, ketika UN ada wacana untuk dihapuskan, banyak juga sekelompok orang, biasanya yang tua-tua, yang tidak menginginkan UN dihapuskan. Maka saya bikin video ini untuk mendukung Pak Menteri, bahwa UN memang harus dihapuskan, selayaknya dihapuskan demi pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Kita mulai. Kita mulai dari beberapa argumentasi yang diajukan oleh orang-orang yang mendukung UN, kenapa UN harus diselenggarakan. Yang pertama, menurut mereka, itu adalah karena UN meningkatkan motivasi belajar siswa. Ketika UN ada, maka siswa terdorong untuk belajar, karena kalau tidak ada UN, mereka leha-leha, santai aja, toh nggak akan ada evaluasi besar di depannya. Menurut saya, ini justru adalah argumentasi yang terlalu tradisional. Menurut saya terlalu kolot gitu. Begini Baraya, motivasi belajar siswa memang tidak boleh tinggi. Karena kalau motivasi belajar siswa terlalu tinggi pada pelajaran-pelajaran di sekolah, maka itu akan membunuh masa depannya sendiri. Bagaimana bisa seperti itu? Karena materi-materi yang disampaikan di sekolah adalah materi-materi yang tidak memiliki relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa ngebahas tulang sanggurdi dan kemudian diulangankan, itu tidak akan berpengaruh besar terhadap masa depan anak. Bahwa anak mengetahui ini sungai subsekuen, ini sungai konsekuen, ini sungai ini dan itu bahkan presiden pun tidak tahu itu. Dan seandainya presiden pun tidak tahu itu, dia tetap jadi presiden. Karena memang tidak ada relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran apakah yang memiliki relevansi yang sangat tinggi? Pelajaran yang sesuai dengan kodrati manusia. Kalau anak sejak kecil senang belajar lari-lari dengan temannya, itu kodrat. Ketika di masa depan dia harus bekerja sama dengan orang lain, ketika di masa depan dia harus berorganisasi dengan orang lain, dan itu adalah kodrat manusia, maka Tuhan memberikan kepada setiap anak fitrah untuk lari-lari sejak kecil, untuk main kucing-kucingan sejak kecil. Karena apa? Untuk persiapan masa depannya. Sama seperti ketika kucing waktu kecil, kucing itu sangat senang bermain-main dan berantem-beranteman sama teman-temannya, sama saudaranya. Kenapa kucing melakukan permainan itu? Karena di masa dewasa, permainan kecil itu sangat berguna, sangat bermanfaat. Nah, jadi ketika anak masuk sekolah, kemudian di sekolah itu anak dilarang untuk lari-lari, dilarang main skateboard, dilarang main basket di dalam kelas, ya iyalah ya. Nah, tetapi di situ berarti si anak telah ditahan masa depannya, telah dibunuh, bahasa paling sadisnya, masa depannya. Jadi kalau anak belajar terlalu bersemangat pada pelajaran-pelajaran di sekolah, saya justru malah khawatir bahwa anak-anak itu akan kehilangan masa depannya, kehilangan kebahagiaannya. Kalaupun memang kita harus memberikan motivasi belajar pada anak, maka motivasi itu tidak boleh menakut-nakuti. Kita semua, para pakar psikologi, sepakat atas hal itu. Jadi begini, untuk memotivasi kita punya dua pilihan, mengancam, menakut-nakuti, atau mengiming-imingi dan memberikan harapan. Dua-duanya efektif, menakut-nakuti atau memberi iming-iming. Swiss adalah salah satu negara yang mengiming-imingi untuk memotivasi, maka negaranya maju. Jepang adalah salah satu negara yang menakut-nakuti anaknya untuk sekolah,
Maka negara Jepang juga maju. Tetapi Jepang maju sambil mengorbankan penderitaan anak-anak. Mereka bunuh diri, mereka stres, mereka ngebully dan dibully, dan seterusnya. Karena betapa berat kehidupan mereka hanya untuk mendapatkan prestasi yang sama yang bisa dicapai oleh masyarakat Swiss, padahal orang Swiss santai-santai, enak-enak, nyaman-nyaman. Orang Finlandia belajar 5 jam sehari di sekolahnya, tetapi pendidikan mereka jauh lebih baik daripada orang Korea yang belajarnya sekitar 14 jam sehari. Nah, jadi dua-duanya maju, tetapi yang satu karena memotivasi dengan cara mengiming-imingi, yang satu dengan menakut-nakuti. Kalau orang Indonesia sekarang menggunakan UN untuk menakut-nakuti siswa agar mereka giat belajar, maka hasilnya mungkin mereka akan baik, tetapi mereka mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Bagi saya pribadi, lebih baik bahagia daripada berprestasi. Begitu. Masalahnya di situ. Kemudian ada juga alasan yang nomor 2, kenapa UN harus diadakan, katanya untuk mengetahui potensi siswa. Ini justru adalah argumentasi yang paling blunder, paling membingungkan, paling aneh, paling absurd. Kalau mengetahui potensi siswa, maka tidak mungkin dengan UN. Pertama, tidak mungkin kita mengetahui potensi siswa dengan ujian selama 3 hari atau seminggu. Mustahil. Karena mengetahui potensi siswa itu harus mendampinginya selama beberapa bulan, bahkan mungkin tahun, baru kita tahu apa potensinya. Mana ada mengetahui potensi hanya dalam waktu 3 hari. Tetapi kalaupun mau praktis, ya udah, kalau pengen mengetahui potensi siswa, nggak usah UN. Mahal-mahal, berat-berat, ribet-ribet. Suruh aja mereka fingerprint, suruh aja mereka tes bakat minat. Sehari, akurat nggak akurat, ya jauh lebih akurat daripada UN. Dan lebih praktis, lebih murah. Kalau memang niatnya adalah untuk mengetahui potensi siswa. Dan yang jadi masalah juga adalah potensi siswa itu tidak mungkin bisa diukur dengan tes tulis, teoritis, dan terbatas. Kemudian yang jadi masalah adalah kalau kita ingin mengetahui potensi siswa, maka kenapa pelajarannya hanya terbatas? Bukankah siswa itu punya keunikan tersendiri yang membedakan dirinya dengan orang lain? Bakatnya beda, keinginannya beda, cita-citanya beda. Kalau UN katanya dijadikan alat untuk mengetahui bakat siswa, potensi siswa, maka ini kacau sekali. Mengetahui potensi siswa itu bukan melalui tes tulis. Mengetahui potensi siswa itu kita bergaul dengannya, lihat hobinya, lihat bakatnya, lihat minatnya, lihat keinginannya. Tetapi di Indonesia, coba Baraya, saya tes. Tanyain anak SMA kelas 3, bakat kamu apa? Sebagian besar anak di Indonesia tidak akan tahu bakatnya apa. Karena sejak awal mereka sudah dikaburkan dengan pengetahuan tentang bakat, tentang kesadaran tentang bakat. Jadi mereka yang menggambar ditutup, mereka yang senang musik ditutup, mereka yang senang berolahraga ditutup oleh pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalau 3 pelajaran itu bodoh, maka pelajaran yang lain pun dianggap bodoh. Kan begitu. Ini bukan mengetahui potensi siswa, ini malah menghancurkan potensi siswa dan mengaburkan bakat siswa yang sesungguhnya. Argumentasi berikutnya, katanya UN itu untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ini juga menurut saya adalah logika yang sangat rancu. Yuk kita masukkan ke dalam premis-premis logika. Kita main silogisme. Kita mulai begini ya, Baraya ya. Pendidikan di Indonesia itu jelek, premis pertama. Kita sudah ketahui bersama, berbagai lembaga survei dunia dan nasional menyatakan pendidikan di Indonesia itu jelek, premis pertama. Premis yang kedua, pendidikan yang jelek itu penyebabnya apa? Penyelenggara pendidikannya. Kita juga harus sepakat atas premis ini. Jeleknya pendidikan Indonesia adalah jeleknya penyelenggara pendidikan. Kan kita harus memilih 2 hal. Kenapa pendidikan di Indonesia jelek? Karena siswanya jelek atau karena penyelenggaranya jelek? Kalau kita memilih karena siswanya yang jelek, maka ini konsekuensi filosofisnya terlalu berat. Jangan pilih yang ini, nanti ribut. Nah, jadi pasti pendidikan kita jelek, premis pertama. Yang kedua, karena penyelenggara pendidikan kita jelek. Maka kalau kita mau memperbaiki pendidikan kita, yang diuji itu penyelenggara pendidikannya, bukan siswanya. Ini kan aneh di Indonesia itu.
UN katanya untuk memperbaiki mutu pendidikan. Dari mana ceritanya? Pendidikan kita jelek. Dan jelek itu gara-gara penyelenggara pendidikannya jelek. Penyelenggara pendidikan jelek, untuk memperbaiki penyelenggara pendidikan yang jelek, malah siswa yang di-UN-kan, yang diujikan. Logika berpikirnya ini di mana? Saya nggak nemu ini, nggak nyangkut. Kalau mau memperbaiki mutu pendidikan nasional, maka yang harus dirubah, yang harus dievaluasi, yang harus diganti, yang terus-menerus harus diawasi, itu adalah para penyelenggara pendidikannya, gurunya, kepala sekolahnya, sistemnya, mekanismenya, ujiannya, semuanya. Bukan siswanya yang diuji, gimana ceritanya itu. Kemudian ada juga argumentasi, kita butuh standar nasional. Kalau tidak ada UN, nanti pengetahuan di Papua sama di Bandung sama di Aceh itu berbeda-beda. Katanya begitu. Ya memang harus berbeda. Kalau semuanya standarnya disamakan, nanti semuanya jadi presiden, siapa yang jadi kuli? Kalau semuanya standarnya disamakan, pengetahuannya harus sama semuanya ini, nanti siapa yang bisa jadi olahragawan? Siapa yang mau jadi fisikawan? Kalau semuanya dikasih pelajaran ini, semuanya harus dapat nilai segini. Ya enggak lah, buat mereka tetap berbeda-beda. Tapi kan itu nanti di Papua sama di Jawa punya kecemburuan. Kalau memang untuk menghilangkan kesenjangan, kecemburuan, maka fasilitas di Papua, fasilitas pendidikannya harus disamakan dengan di Jakarta. Bukan siswanya yang harus menjawab soal yang sama benarnya. Bukan begitu, itu juga logikanya di mana itu. Kalau memang mau menyamaratakan, membuat standar nasional, biar setiap siswa mendapatkan perlakuan yang sama, biar siswa mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama, maka pelayan pendidiknya yang harus dibenahi, sekolahnya yang dibenahi, anggarannya disamain, apanya disamain, bukan pengetahuan siswanya yang disamain. Bahaya pengetahuan siswa disamain itu. Standarisasi manusia itu adalah salah satu yang melanggar hak asasi manusia. Standar kualitas manusia itu. Ya bisa standar untuk memenuhi kriteria tertentu di perusahaan misalkan iya, tapi menstandarkan manusia itu jelek sekali. Oke, baraya itu saja. Jadi sekali lagi kita berbicara tentang pendidikan. Saya pernah menyampaikan ini di episode yang ini. Di masa depan, pekerjaan itu sangat lain, sangat beragam, sangat berbeda, sangat futuristik. Di masa depan, kehidupan juga sangat berbeda. Dan kita tahu, perubahan itu semakin cepat, semakin dinamis. Tetapi coba lihat, sekolah dari satu abad yang lalu sampai sekarang, sekolah bentuknya gitu-gitu aja. Bagaimana mungkin kita menghadapi masa depan yang sangat tidak terduga dengan sekolah yang gitu-gitu aja? Coba, ini pengembangan pendidikan silakan berpikir. Kita mulai berpikir rasional, kita harus mempercepat perubahan di sekolah agar bisa menghadapi perubahan yang cepat juga di masa kini dan masa akan datang. Itu saja Baraya, semoga dipahami dan semoga ini juga bisa menguatkan keinginan untuk berubah dari tokoh-tokoh perubahan Indonesia saat ini. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Saya Guru Gembul. Silahkan tonton episode saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.